Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Belajar Bareng Dewi Cahyani Pangestuti. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai anggaran penjualan. Beberapa subbab yang akan kita pelajari yaitu pertama, mengenai definisi dan tujuan anggaran penjualan. Kedua, mengenai pertimbangan penyusunan anggaran penjualan. Yang ketiga, mengenai konsep dan tahapan penyusunan anggaran penjualan. Dan yang keempat, kita akan belajar mengenai studi kasus, yaitu penyusunan anggaran penjualan. Definisi dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis ataupun kualitas, jumlah atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Anggaran penjualan ini meliputi biaya-biaya yang diperlukan untuk menjual, misal komisi penjualan, gaji staf penjualan, pengiklanan, dan juga biaya promosi penjualan. Dan biaya untuk mendistribusikan barang kepada konsumen, seperti biaya pemrosesan pesanan, penanganan, penyimpanan, dan juga pengiriman. Tujuan dan fungsi anggaran penjualan. Tujuan dari anggaran penjualan yaitu yang pertama untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan, yang kedua memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan, yang ketiga memberikan informasi dalam profit planning control, dan yang keempat untuk mempermudah pengendalian penjualan. Sedangkan fungsi dari anggaran penjualan secara umum sama dengan semua anggaran, yaitu sebagai pedoman kerja, kemudian sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan juga sebagai alat pengawasan kerja yang akan membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan fungsi anggaran penjualan secara khusus yaitu berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran yang ada dalam perusahaan. Sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, tentunya anggaran penjualan ini harus disusun paling awal dari semua anggaran yang lain. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Faktor ini dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun yang menjadi faktor internal antara lain yaitu penjualan tahun-tahun yang lalu. Yang kedua, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Berikutnya, kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, tenaga kerja yang tersedia yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima yaitu modal yang dimiliki oleh perusahaan, dan yang keenam adalah fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan faktor eksternal yang juga ikut mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan ini antara lain yaitu keadaan persaingan pasar, kemudian posisi perusahaan dalam persaingan, kemudian tingkat pertumbuhan penduduk, dan juga tingkat penghasilan dari penduduk. Adapun pertimbangan dalam menyusun anggaran penjualan, penyusunan budget penjualan ini harus sesuai dengan tujuan umum perusahaan dan strategi perusahaan. Dengan menggunakan berbagai pendekatan,
pendekatan ini tentunya punya konsekuensi yang berbeda-beda dalam melakukannya, dan juga perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain faktor eksternal, pengaruh yang datangnya dari luar perusahaan. Nah, pengaruh ini tidak dapat diabaikan. Bahkan perusahaan harus berusaha mengambil segi-segi positif dari pengaruh eksternal ini dan memanfaatkannya. Pengaruh yang datang dari luar itu meliputi yang pertama, luas pasar. Luas pasar ini apakah pasar bersifat lokal atau bersifat regional, atau juga mungkin sudah berskala nasional dan internasional. Kemudian yang kedua, keadaan persaingan. Apakah persaingannya bersifat monopoli atau sebaliknya persaingannya bersifat bebas. Yang ketiga yaitu kemampuan pasar untuk menyerap barang atau peluang pasar. Yang keempat, keadaan atau sifat konsumen. Apakah pemakainya konsumen akhir ataukah konsumen industri. Sedangkan dari faktor internal, ada beberapa faktor atau kekuatan yang datangnya dari dalam perusahaan sendiri. Ini biasanya perusahaan mampu untuk mengontrolnya. Yang pertama yaitu kemampuan finansial, yaitu kemampuan untuk membiayai penelitian pasar yang dilakukan, kemudian kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target penjualan. Yang ketiga, kemampuan untuk membeli bahan mentah untuk dapat memenuhi target penjualan. Kemudian selanjutnya itu keadaan personalianya atau tenaga kerja. Apakah jumlah buruh yang tersedia cukup, kurang, atau bahkan berlebihan. Kemudian apakah tenaga kerja yang tersedia itu mampu untuk melakukan tugas-tugas agar target yang ditentukan dapat tercapai. Selanjutnya, dimensi waktu dapat dikatakan sebagai suatu teknik untuk memproyeksikan tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu tahun tertentu dengan berbagai asumsi yang tentunya berbeda pula. Ya, berikut adalah tahapan penyusunan rencana penjualan terpadu. Yang pertama yaitu membuat pedoman perencanaan penjualan. Pedoman perencanaan penjualan ini dibuat dengan maksud untuk menetapkan tanggung jawab dan untuk memperoleh keseragaman dalam proses perencanaan penjualan. Yang kedua, membuat ramalan penjualan. Ramalan ini harus berisi ramalan strategis dan juga ramalan taktis, yang pada akhirnya ramalan tersebut akan menjadi salah satu masukan untuk menentukan anggaran penjualan. Yang ketiga, mengumpulkan data lain yang relevan. Data lain yang relevan ini dengan penyusunan rencana penjualan diantaranya menyangkut kapasitas produksi, sumber bahan baku dan pembantu, tersedianya karyawan dan tenaga kerja, tersedianya barang modal, dan tersedianya saluran distribusi alternatif. Yang keempat, membuat rencana penjualan. Rencana strategis ini merupakan rencana penjualan jangka panjang, sedangkan rencana taktis merupakan rencana penjualan jangka pendek. Kemudian yang kelima, mendapatkan komitmen manajemen untuk mencapai sasaran yang terdapat dalam rencana penjualan terpadu. Manajemen harus terikat untuk mencapai sasaran penjualan yang ditetapkan dalam rencana penjualan. Komitmen ini harus dikomunikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengelompokan anggaran penjualan. Pengelompokan anggaran penjualan ini dapat berdasarkan wilayah pemasaran, di mana saja wilayah produk
perusahaan tersebut dijual. Kemudian berdasarkan jenis produknya, nah ini jenis produk apa saja yang diproduksi, kemudian berdasarkan kelompok wiraniaganya, dan juga berdasarkan waktu terjadinya penjualan. Berikut kita ke studi kasus. Berikut ini adalah contoh penyusunan anggaran penjualan pada tahun 2018. Data-data yang relevan dengan penyusunan anggaran penjualan selama beberapa tahun yang lalu yaitu sebagai berikut. Perusahaan memproduksi dan menjual dua macam produk, yaitu produk A dan produk B. Penjualan produk A dan B pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Berikut adalah penjualan produk A dan B tahun 2013 sampai dengan 2017. Dengan mempertimbangkan proyeksi kapasitas dan tersedianya sumber daya, material, tenaga kerja, modal, distribusi, dan lain-lain, maka anggaran penjualan tahun 2018 ini ditentukan sebagai berikut. Produk A sebesar 80% dari proyeksi, produk B sebesar 75% dari proyeksi. Berikutnya, kedua produk tersebut dijual di beberapa daerah dengan proporsi sebagai berikut. Untuk produk A di DIY 30%, di Jateng 20%, di Jatim 15%, dan di Jabar 35%. Untuk produk B di DIY 15%, di Jateng 35%, di Jatim 30%, dan di Jabar 20%. Kemudian untuk harga per unit untuk masing-masing produk. Untuk produk A di DIY 5.000, di Jateng 5.250, di Jatim 5.350, di Jabar 5.500. Untuk produk B di DIY 6.250, di Jateng 6.350, di Jatim 6.500, dan di Jabar 6.600. Selanjutnya yaitu rincian anggaran per triwulan. Jadi berdasarkan waktunya, triwulan pertama produk A sebesar 30%, produk B 15%, triwulan kedua produk A 20%, produk B 35%, triwulan 3 produk A 15%, produk B 30%, dan triwulan keempat produk A 35% dan produk B 20%. Selanjutnya, penyusunan anggaran penjualan tahun 2018 dapat diperhitungkan sebagai berikut. Jadi pertama-tama kita membuat proyeksi penjualan produk A dengan menggunakan metode least square. Dari sini terlihat bahwa penjualannya terus meningkat dari 2013 sampai 2017. Jadi kita bisa menggunakan metode least square dengan pemberian scoring X sebagai tahun dasar 2015, sehingga kita berikan angka 0 dan ke atas minus, ke bawah positif plus. Kemudian kita mencari nilai X kali Y, dan selanjutnya kita cari nilai X kuadrat. Nah, dari sini kemudian kita mencari nilai A dan B untuk membuat persamaan untuk proyeksi penjualan tahun 2018. Dari hasil penghitungan, kita dapat menentukan atau menemukan nilai A sebesar 6.500 dan nilai B sebesar 260. Sehingga proyeksi penjualan produk A yaitu Y sama dengan 6.500 ditambah 260 dikalikan X-nya 3 ya, tahun 2018 scoring X-nya yaitu 3, sehingga
Proyeksi penjualan produk A yaitu sebesar 7.280. Demikian juga selanjutnya kita menyusun proyeksi penjualan produk B dengan cara yang sama seperti cara mencari proyeksi penjualan produk A. Kita menyusun persamaan penjualannya yaitu Y sama dengan 4.270 ditambah 135 kalikan 3 pada tahun 2018 scoring X nya 3, sehingga akan ketemu nilai Y nya yaitu penjualan produk B sebesar 4.675. Selanjutnya, unit penjualan yang dianggarkan pada tahun 2018 untuk masing-masing produk adalah sebagai berikut. Produk A diproduksi sebesar 80% kali 7.280. Ketemu 5.824. Nah, untuk memudahkan penghitungan, kita bisa bulatkan angkanya menjadi 5.800. Untuk produk B diproduksi sebesar kapasitasnya 75% kali 4.675, ketemu 3.506. Kita bisa bulatkan menjadi 3.500. Kemudian berdasarkan penjualan di masing-masing daerah pemasaran, kita bisa mencari untuk produk A di DIY 30% kali 5.800 yaitu 1.740, di Jateng 20% kali 5.800 sama dengan 1.160, di Jatim sebesar 15% kali 5.800 sama dengan 870, dan di Jabar 35% kali 5.800 sama dengan 2030. Demikian juga untuk produk B, kita mencari di masing-masing daerah di DIY sebesar 15% kali 3.500 sama dengan 525, di Jateng 35% kali 3.500 sama dengan 1.225, di Jatim 30% kali 3.500 sama dengan 1.050, dan di Jabar 20% kali 3.500 sama dengan 700. Selanjutnya kita mencari penjualan masing-masing daerah pada setiap triwulannya. Untuk produk A di DIY triwulan 1 kita bisa mengalihkan 30% kali 1.740, 522. Untuk TW2, TW3 dan TW4 tinggal mengikuti persentasenya masing-masing dikalikan dengan jumlah penjualan di DIY. Demikian juga dengan cara yang sama untuk di Jateng, di Jatim, dan di Jabar kita bisa mengalihkan masing-masing persentasenya kalikan jumlah produksi di wilayah tersebut. Selanjutnya produk B dengan cara yang sama kita juga mencari per triwulan dari masing-masing daerah ini. Nah, selanjutnya di akhir dari kasus 1 ini kita akan menyusun anggaran penjualan secara lengkap. Di sini terlihat anggaran penjualan untuk produk A dan juga produk B di setiap daerah DIY, Jateng, Jatim, dan juga Jabar. Kemudian dilihat dari periodenya triwulan 1, 2, 3, dan 4. Sini terlihat berapa unit yang diproduksi setiap triwulannya di masing-masing daerah. Demikian juga harganya di masing-masing daerah pada tiap triwulan, sehingga kita bisa mendapatkan jumlah produk A keseluruhannya, anggaran penjualannya berapa. Kemudian untuk produk B juga demikian,
kita cari di setiap daerah dan juga setiap triwulannya, sehingga kita akan ketemu jumlah total produk. Kita jumlahkan produk A dan produk B-nya, sehingga total anggaran penjualan tahun 2018 yaitu sebesar 53.114.650. Selanjutnya kita ke kasus 2. PT Carina memproduksi dan menjual produk A yang memiliki data-data sebagai berikut. Data penjualan ini tahun 2016 sampai dengan 2020, jumlah penjualannya dalam unit sudah diketahui, kemudian harga jualnya juga sudah tercantum dalam tabel ini. Kemudian tahun 2021 perusahaan itu merencanakan penjualan produknya di daerah DKI Jaya dan Jawa Barat dengan perbandingan 60% untuk DKI Jaya dan 40% untuk Jawa Barat dengan penjualan sebagai berikut. Januari 5%, Februari 10%, Maret 15%, triwulan 2 20%, triwulan 3 25% dan triwulan 4 25%. Kemudian tingkat harga tahun 2021 direncanakan ini akan dinaikkan 20% dari tingkat harga rata-rata. Kemudian tingkat harga pada masing-masing daerah dianggap sama. Berdasarkan data-data tersebut, maka diminta untuk menentukan besarnya forecast penjualan tahun 2021 dengan menggunakan metode least square dan menyusun anggaran penjualan PT Carina tahun 2021. Nah, kemudian kita menyusun tabel peramalan penjualannya tahun 2016 sampai 2020 dari data yang sudah diketahui. Kita masukkan penjualannya, kemudian kita berikan scoring X-nya untuk menentukan tahunnya. Kita menggunakan least square. Kita data di tengah 2018 kita gunakan sebagai tahun dasar sehingga kita berikan angka 0, ke atas kita minus dan ke bawah plus. Kemudian kita mencari X kuadrat, kemudian juga kita mencari X kali Y-nya. Dari sini kita bisa mencari nilai A dan B untuk menentukan nilai Y sama dengan A plus BX. Dari persamaan penjual ini kita mendapatkan prediksi untuk penjualan tahun 2021 yaitu sebesar 351.600 unit. Selanjutnya kita menyusun proyeksi penjualannya dan kita juga menentukan kenaikan harga pada tahun 2021. Dari soal kita mengetahui bahwa harga akan dinaikkan 120% dari harga rata-ratanya. Kita mencari harga rata-ratanya dulu yaitu sebesar 30 rupiah, kemudian menaikkan 120% sehingga tahun 2021 harga menjadi 36 rupiah. Selanjutnya disusun anggaran penjualannya tahun 2021 berdasarkan periodenya, berdasarkan total penjualannya, kemudian berdasarkan wilayahnya. Dari sini kita bisa mengetahui secara lengkap besarnya total penjualan untuk masing-masing daerah yaitu DKI Jaya dan juga Jawa Barat, serta kita bisa mengetahui total penjualan seluruhnya pada tahun 2021. Baik, demikian materi anggaran penjualan. Semoga materi ini dapat bermanfaat
Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Belajar Bareng Dewi Cahyani Pangestuti agar channel ini bisa terus memberikan manfaat. Sampai ketemu lagi di materi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.